biasanya saya kalau konfigurasi SMTP minimum ya, itu tidak perlu menggunakan aliasis ya, seperti ini. Nah, jadi di sini ketika kita mengirimkan sebuah email, nah maka akun yang ada di Postfix ini kan sebenarnya berbeda dengan akun yang ada di sistem ya. Nah, di sistem ini kan akunnya Linux ya. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara akun yang ada di Postfix dengan akun yang ada di Linux ya. Nah, tadi pertama kita aktifkan di sini, kita mapping ya, mapping alias ya. Nah, sebenarnya mapping alias ini memappingkan akun yang ada di Postfix dengan akun yang ada di sistem. Nah, tapi karena kita menggunakan akun sistem ya. Nah, jadi yang kita masukkan ke dalam alias ini postmasternya saja ya. Jadi kita masukkan super user di dalam new alias. Oke, jadi kalau di konfigurasi Postfix, nah di sini yang perlu kita aktifkan ada 2, baris 407, jadi alias map-nya. Kemudian baris 418, di sini alias DB-nya ya, alias DB-nya. Selanjutnya setelah kita definisikan tadi alias ya, kita buka di etc alias filenya tadi. Nah, jadi alias di sini diisi ini aja ya. Jadi postmasternya diisi super admin dari Postfix ya. Jadi kita menggunakan user root ya. Nah, jadi user root ini yang nanti akan membuat mapping antara user Postfix dan user sistem ya. Nah, kemudian setelah itu kita perlu alias DB ya. Nah, kita perlu alias DB. Nah, alias DB ini datanya kita tidak bisa baca ya nanti. Nah, untuk mempopulate, untuk mengenerate alias DB, nah di sini kita gunakan perintah. Di sini ada perintah apa tadi? Post alias ya. Nah, jadi kita jalankan perintah Postfix ya. Jadi untuk membuat database alias di sini ya. Jadi post alias, kemudian sebutkan di sini file aliasis tadi ya, etc/aliasis ya, seperti itu. Bapak maaf. Ya, silakan gimana? Tadi yang di dalam file etc aliasis itu apa ya, Pak? Dalam etc aliasis hanya mapping user postmaster ya. Secara default sudah dikonfig sebenarnya ya. Jadi nggak perlu ditambahin ya, Pak? Nggak perlu ditambahkan ya. Oke. Nah, tidak perlu ditambahkan. Hanya yang kita perlu buat adalah aliasis DB ya. Nah, aliasis DB tadi kita populate ya, kita generate dengan menggunakan perintah ini post alias, kemudian kita sebutkan file konfigurasi aliasis tadi ya, yang postmaster tadi. Oke. Nah, sudah itu nah kita bisa restart tadi sistem emailnya. Nah, kemudian kita coba kembali ya. Kita coba tes SMTP ya. Nah, tadi sintaknya pertama mail from ya. Mail from usernya Arif misalkan. Kita akan kirimkan email dari Arif @tecom.com. Kemudian kita kirimkan ke penerimanya, resipiennya adalah Cynthia @tecom.com.
seperti itu ya. Nah, ini sekarang sudah oke, artinya user Cynthia tadi sudah bisa di lookup ya, bisa di mapping dengan user system. Nah, selanjutnya berikutnya kita masukkan perintah keyword data. Kita akan mulai menuliskan email ya. Kemudian kita berikan subjek, hello Cynthia, gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian data pesan emailnya. Jadi kalau tadi judul emailnya, nah berikutnya pesannya. Misalkan apa kabar Cynthia, gitu ya. Apakah hari ini ada kuliah, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian akhir dari email, jadi ini isi pesannya tadi kita sudah tuliskan. Akhir dari email diakhiri dengan titik. Oke. Nah, jadi kalau kita akhiri dengan titik di sini, perintah ini otomatis akan mengirimkan email ke antrian ya, untuk dikirimkan ke penerima tadi ya, ke Cynthia berarti ya. Nah, setelah itu kita bisa quit. Oke, ya. Nah, ini cara kita mengirimkan email melalui terminalnya SMTP ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa mailbox-nya letaknya di parseful mail ya. Nah, jadi kita bisa cek sudo cat/parseful mail ya. Nah, kita bisa baca di sini, kita baca di mailbox-nya Cynthia ya. Nah, jadi kalau kita baca di mailbox-nya Cynthia, parseful mail Cynthia, maka kita lihat di sini ada email dari Arif ya. Tujuannya ke Cynthia, kemudian ini header-nya seperti ini ya, subjeknya hello, kemudian pesannya ini ya. Oke ya. Nah, jadi kita lihat emailnya sudah sampai ya. Nah, sudah sampai ke Cynthia. Kalau membalas gimana? Ya membalas cara yang sama seperti tadi ya. Dibalik saja ya. Nah, coba kita kirim kembali. Sekarang tinggal mail from. Nah, jadi tidak ada reply langsung ya. Jadi reply ini artinya ngirim email baru ya kalau di sini ya. Mail from siapa ini jadinya? Cynthia ya. @tecom.com. Nah, kemudian RCPT2 Arif ya. Kemudian data, kemudian subjek. Ya, kalau di sini mungkin kita tuliskan reply apa namanya? Tadi hello Cynthia ya. Nah, bisa seperti itu ya. Oke ya. Oke, hari ini libur ya, seperti itu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita baca apakah betul emailnya sampai ke Arif. Tadi ke Arif kan tujuannya ya Arif. Nah, emailnya sampai ya. Nah, jadi dengan menggunakan SMTP dan MDA, nah kita sudah bisa mengirimkan email ya, kemudian bisa membaca email di dalam mailbox ya. Jadi dengan ini saja kita sudah bisa berkirim email sebenarnya ya. Nah, cuman masalahnya tentu dengan cara seperti ini tidak apa namanya? tidak nyaman ya untuk digunakan oleh user ya.
Oke, baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa menggunakan untuk berinteraksi dengan email ini menggunakan apa namanya? Menggunakan POP3 atau menggunakan IMAP, ya. Nah, jadi kita berikutnya konfigurasi Davecode, ya. /etc. Okay. Davecode ini sebagai server apa? Server POP3 ataupun IMAP, ya. Nah, kita konfigurasinya di mana nih Davecode, ya. Nah, coba kita beberapa saya lupa ya ini ya. VI Davecode. Kita coba lihat di davecode.conf apa yang kita bisa aktifkan di sini. Apa ini ya? Nah, kita harus aktifkan dia di POP3 dan di IMAP, ya. Nah, mungkin yang kita bisa aktifkan di sini listen, ya. Ini listen artinya dia aktifkan di all IP, ya, di IP versi 4 dan di IP versi 6, ya. Nah, di sini ada apa namanya? Dia menyertakan file konfigurasi itu di tempat lain di sini, ya. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oke, kita simpan. Saya kira di sini cukup, ya. Nah, kemudian coba kita akses di file di konfigurasi conf.d, ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa file konfigurasi yang perlu kita setting tampaknya, ya. Oke. Kita coba buka yang pertama adalah di mail.conf, ya. Sudo vi mail.conf. Ini, ya. Oke. Nah, sekarang di sini yang perlu kita konfigurasi adalah terkait dengan mailbox, ya. Mailbox user. Mailbox user tadi formatnya kita menggunakan menggunakan Unix, ya. Menggunakan Unix. Jadi format kita adalah mailbox location-nya adalah mail, inbox-nya ada di mail varspool mail, ya. Nah, jadi kita betulkan ini varspool mail. Varspool mail, ya. Kemudian ini adalah usernya tadi, ya. Varspool mail %u ini menggantikan user nanti, ya. Ini variable, ya. Oke, username-nya. Kemudian inbox, yes. Ya, saya kira itu saja, ya. Jadi kita konfigurasi minimalnya seperti itu, ya. Jadi letak dari mailbox-nya kita tentukan, ya. Letaknya tadi varspool mail %u. Kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, berikutnya apalagi yang kita perlu konfigurasi di sini, ya. Berikutnya di sini ada out, ya. Nah, kita coba konfigurasi out. Nah, di sini ada apa namanya? Out mekanismenya, ya. Nah, out-nya di sini kita tidak menggunakan enkripsi, ya. Nah, jadi kita menggunakan autentikasi yang standar, ya. Jadi kita gunakan plain authentication.
Nah, kemudian di sini kita perlu login ya, ada login, ada autentikasi. Jadi autentikasinya di sini plain text dan login ya, seperti ini. Oke, nah jadi yang kita konfigurasi itu saja ya. Nah, kemudian di atas-atasnya saya kira sementara ini tidak perlu dulu ya. Nah, coba kita lihat nanti. Oke, kita simpan ya. Ini saja. Nah, berikutnya kita jalankan Davecode ini ya. Kita restart sudo systemctl Davecode restart Davecode ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat port untuk sebenarnya tadi kita lihat sudah aktif ya dia. Net start. Port untuk POP3 dan IMAP ya. Jadi POP3 itu aktif pada port 110. Nah, sementara IMAP aktif pada port 143 ya. Nah, tadi kita aktifkan pada all IP ya. Nah, jadi dia IP depannya 00 ini ya. Kemudian IP versi 6-nya juga aktif di sini. Oke, ya. Seperti itu. Nah, untuk SMTP tadi kita matikan ya IP versi 6-nya. Nah, sebenarnya kita perlu juga diaktifkan kembali yang tadi ya. Nanti kita aktifkan. Oke. Nah, jadi POP3 dan IMAP di sini sudah aktif ya. Nah, sekarang kita bisa coba ya untuk akses ke dalam apa namanya? Ke dalam POP3 ya, ke dalam POP3. Nah, coba kita telnet POP3 tadi. Telnet mail.tcom portnya 110. Apakah kita bisa akses ke dalam mailbox ya? Nah, di sini kita sudah masuk ya ke port 110 ke terminalnya POP3 ya. Nah, di sini kita harus menggunakan perintah-perintah POP3 tentunya ya. Nah, pertama perintahnya tentu terkait dengan autentikasi ya. Jadi kita sebutkan usernya. Usernya adalah Arif. Gitu ya. Kemudian passwordnya tadi saya buat Arif juga ya. Nah, ini sudah berhasil login ya. Nah, jadi kita lihat login. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah oke. Nah, kemudian perintah berikutnya kita bisa menampilkan email di sini ya. Kita gunakan list. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terbaca hanya satu pesan ya. Yang memang tadi di mailbox hanya satu pesan ya. Hanya satu pesan. Nah, kemudian kita bisa retrieve ya. Kita bisa baca email yang pertama tadi. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat kita sudah berhasil membaca mailbox. Nah, sudah berhasil membaca mailbox ya. Dengan menggunakan perantara POP3 ya. Kita bisa baca nih. Gitu ya. Nah, ini bisa juga teman-teman nanti menggunakan IMAP ya, 143. Nah, tapi tadi ya, jadi setiap terminalnya SMTP, POP3, IMAP ya, dia memiliki perintah yang berbeda ya. Nah, jadi perlu dihafal ya beberapa ya. Jadi kita perlu lihat panduan ya untuk perintah-perintahnya. Nah, kemudian kita quit ya. Nah, saya kira cukup ya untuk menguji akses ke dalam ke dalam mailbox ya menggunakan POP3. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan konfigurasi webmail ya. Kita konfigurasi webmail. Nah, karena dia menggunakan web ya, jadi kita harus masuk ke web server ya, Apache.
Nah, di sini saya belum konfigurasi ya. Kita masuk ke site available. Nah, di sini belum ada konfigurasinya. Nah, kita copy saja. Sudo copy default ke mail.take-home. Jadi kita buat webmail nanti di sini. Oke ya. Seperti itu. Kemudian kita konfigurasi. Oke. Sudo vi mail. Oke, ini seperti biasa. Nah, teman-teman lakukan. Kita hapus saja. Oke, mohon maaf. Ini yang kita copy kok SSL ya, sebentar. Nah, kita gunakan yang ini saja, apa namanya? Yang HTTP saja ya. 00 ya. mail.take-home.com.conf. Yang HTTP saja ya. Kita gunakan. Kemudian kita config. Kemudian ya cukup ini saja ya. Server adminnya webmaster @takehome.com ya. Walaupun belum ada usernya tadi ya. Nah, kita slash di sini webmail seperti itu ya. Kemudian error log. Ini error mail misalkan. Akses log, akses mail ya, seperti itu. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita aktifkan end site sudo add to end site mail.take-home.com. Oke, kemudian sudo sistem ctl start Apache 2 ya. Oke, kita cek apakah sudah jalan port 80. Port 80 sudah running ya. Runningnya di agar dia jalan di IP ya, teman-teman dicek lagi ya. PI portnya ya. Disesuaikan. Kalau kita mau diaktifkan. Oke, kita bisa aktifkan di 192.168.1.9 kalau di saya. Ya, bisa seperti itu. Oh, tadi read only ya. Atau biarkan saja ya. Yang penting dia jalan di port 80. Nah, kita fokus berikutnya pada var mail ya. var HTML. var www HTML. Dokumen root ya. Dokumen rootnya kita buat mkdir webmail. Atau kita langsung ekstrak saja. Kita ekstrak saja di sini ya. Oke. Kita ekstrak. -xzpf. Kita ekstrak square mail ya. Nah, square mail tadi disimpan di home. Home admin SOJK ada square mail. Ini ya, yang stable version
ya. Nah, coba kita ekstrak ya. Nah, semoga ini dalam folder ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ekstrak. Oke, sudo ya. Sudonya terlewat. Jadi kita ekstrak dan unzip ya. Nah, jadi kita tadi dari filenya tadi apa namanya? Targz ya. File tarbal di gunzip ya, istilah gitu ya. Nah, tadi cara ekstraknya seperti ini ya. Tar min x artinya ekstrak, min z artinya unzip ya. Kemudian v artinya verbose, add file ya. Nah, jadi kalau kita ls, nah di sini ada square miles table ya. Nah, kita move saja namanya dari square miles table menjadi webmail. Nah, tadi kan dokumen dokumen rootnya namanya webmail ya. Sudo ya. Nah, maka kita sekarang punya webmail ya. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam webmail. Nah, di sini ada square mail. Waduh, double nih. Ada square mail. Cd square mail. Oke ya. Nah, biar nggak bertumpuk-tumpuk seperti ini, kita keluarkan square mail ya. Kita keluarkan square mail. Jadi kita move saja, move square mail ke atas ya, atau kalau mau kita lengkap var ww html. Nah, kita letakkan di sini. Square mail-nya di sini ya. Terus square mail. Square mail. Sudo ya. Oke ya. Nah, sekarang square mail-nya sudah pindah ya. Nah, sudah pindah di luar di sini. Oke, ada square, ada webmail ya. Nah, jadi webmail-nya, nah karena tadi folder dalam folder ya, jadi kita keluarkan saja square mail-nya. Nah, berarti webmail-nya sekarang sudah kosong, saya remove. Atau saya langsung aja, saya move lagi. Nah, saya move square mail menjadi webmail, gitu ya. Sudo lagi ya. Oke ya, maksudnya paham ya? Jadi agar ini tidak foldernya tidak berlapis-lapis lagi ya. Square mail-nya tetap di sini lagi. Saya kembalikan dulu sebentar. Nggak bisa seperti ini ternyata ya. Kita kembalikan dulu ke atas, ulangi langkahnya tadi ya. S, ini ada webmail, webmail-nya kita hapus dulu aja. Sudo. Kita hapus. Nah, baru kemudian kita ls. Nah, sekarang square mail kita ganti jadi webmail ya. Jadi move square mail webmail. Jadi webmail. Oke ya. Nah, jadi di bawah webmail langsung dokumen yang kita harapkan ini dokumennya square mail ya. Nah, gitu maksudnya ya. Ya kalau pakai GUI ya tinggal di cut saja sebenarnya, square mail di cut, ditaruh di atas, di folder atasnya, kemudian di rename, kan gitu ya sebenarnya. Oke, baik. Nah, sekarang konfigurasinya bagaimana? Nah, konfigurasi di sini kita lihat apa ini? Ada config di sini ya, ada config. Biasanya ada apa namanya? Ada wizard-nya ya untuk mempermudah. Nah, ini ya. Jadi ada config.pl ya. Jadi ada file Perl ya untuk membantu konfigurasi. Oke, mungkin saya pakai sudo juga di sini ya.
Nah, kita jalankan. Nah, ini ada wizard-nya ya. Jadi kita bisa mudah ya. Misalkan kita akan konfigurasi nomor 1. Nomor 1, organization name. Tekan 1 lagi ya. Kita bisa ganti. Di sini adalah T-Com ya. Misalkan PT T-Com ya. Oke ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali ke sebelumnya, R berarti ya. Nah, yang penting sebenarnya di sini konfigurasi server ya, nomor 2. Nah, nomor 2 kita konfigurasi domain, kemudian alamat, IMAP dan SMTP ya. Pertama domain dulu. Domainnya adalah tcom.com. tcom.com. Oke. Nah, kemudian berikutnya send mail or SMTP ya, kita menggunakan SMTP ya. Kemudian IMAP setting. Nah, jadi untuk webmail kita tidak menggunakan POP3, tapi kita menggunakan IMAP ya. Nah, kita konfigurasi IMAP servernya, pilihannya nomor 4. Namanya adalah IMAP servernya satu server dengan alamat emailnya ya, mailtcom.com. Jadi sama ya, satu server. Kemudian portnya 143, authentication type-nya login ya. IMAP TLS-nya kita nggak setting, disable. Kemudian server software-nya. Nah, nomor 8, apakah ada Davecode ya, kita pilih. Nah, Davecode itu ada ya, jadi kita ketikkan di situ Davecode. Seperti itu. Nah, jadi servernya Davecode seperti ini. Sudah ya. Nah, berikutnya kita konfigurasi SMTP server. Tekan B ya. SMTP servernya apa ini? SMTP server pertama servernya 4 ya. Kita berikan alamat servernya mail.tcom.com sama ya. Kemudian berikutnya portnya 25. Autentikasi SMTP-nya tidak ada. Jadi POP3 before SMTP tidak ada, SMTP authentication tidak ada. Kemudian secure SMTP, TLS, SSL nggak ada ya. Nah, jadi cukup sampai sini ya. Kemudian kita return kembali ke awal. Ya, saya kira cukup ya. Nah, seperti ini. Nah, paling nomor 3. Nomor 3 ini biasanya terkait dengan attachment ya. Attachment dokumen ya, di mana attachment dokumen. Nah, di sini tidak terlihat ya. Nanti kita coba lihat lagi lah ya. Untuk sementara saya kira cukup dulu ini ya. Coba nomor 4. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini attachment dokumen, directory adanya di sini ya, square mail attach, var local square mail attach. Kemudian data var local square mail data. Nah, ini mungkin yang perlu kita siapkan ya, seperti itu. Var local square mail ya. Nah, mungkin ini kita copy ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita simpan ya. Kita simpan, berarti di situ simpan itu S. Nah, ya, karena sudah tersimpan, kemudian kita quit. Nah, tadi terkait dengan folder cd var lokal sudah ada ya. Kemudian square mail. Nah, ini belum ada ya. Jadi kita mkdir. Tadi folder yang diminta ya sebenarnya. Ini ya, var
Nah, jadi kita buat sudo ya. Kita buat square mail dulu. Kemudian kita buat berikutnya folder attach ya. Kemudian folder data ya. Nah, artinya kita siapkan folder-folder yang diperlukan ya di sini ya. Yang diperlukan kita siapkan. Oke. Nah, kemudian attach dan data. Nah, biasanya kita perlu konfigurasi dia apa namanya? Agar bisa diakses oleh web ya. Nah, kita perlu ya, dia bisa diakses oleh web. Jadi kita harus buat chmod. Nah, chmod chown ya. Jadi kita ubah ownership-nya. Ownership dari sebelumnya kita baca dulu user Apache di kita itu apa ya di sini tuh. Biasanya www.data ya. Kita baca etc passwd. Nah, di sini ada www.data ya. Nah, jadi kita ubah kepemilikan file tadi atau folder tadi ya. Folder square mail. Jadi chown usernya www.data, grupnya www.data, square mail. Kita terapkan semua folder di bawahnya rekursif ini ya. Dia diubah kepemilikannya menjadi punya www.data ya. Kemudian nah, sudah ya. Nah, kemudian kita ubah ownership-nya chmod sudo chmod 700 boleh ya. Square mail berikan rekursif lagi agar seluruh subfoldernya juga terkonfigurasi. Sudah ya. Nah, sampai sini sudah. Nah, kemudian kita buka browser ya. Nah, kita buka di browser. Nah, ini apakah muncul browsernya? Nah, kita akses ya di sini 192.168. Nah, di sini harus pakai ini ya, harus pakai domain ya, pakai DNS ya. Nah, tapi nanti DNS-nya putus atau enggak ya? Kalau saya ubah DNS komputer saya ke mana? Ke Linux tadi ya. Nah, coba dulu ya. 1.9. Nah, ini kan halamannya ini ya. Nah, kalau saya mau akses webmail, saya ubah dulu ya. Ubah dulu DNS sebentar. Nah, semoga nggak putus. Kita ubah. Oh, kita kok di sini sih? Ke kontrol panel bentar ya. Ke kontrol panel, oh nih, oke. Kemudian kita ubah sebentar. Karena tadi saya menggunakan bridge ya. Nah, semoga jaringannya nggak putus. Kita ubah DNS-nya. Arahkan ke 192.168.1.9. Oke ya, nah, karena sesaat ya, saya kira tidak masalah. Kemudian saya coba akses kembali dari sini.
mail.techcom.com. Ini belum ketemu ya. Saya gunakan CMD dulu. Kita pastikan ns lookup. Oh, ini servernya, DNS-nya nggak bisa diganti ya. Sebentar. DNS-nya dia nggak mau ganti. Dia DNS-nya larinya keluar. Nah, dia nggak mau ini ya. Nah, kalau demikian, kita gunakan ini saja ya. Ini ada proteksi DNS, jadi kita nggak bisa ganti DNS di sini. Gunakan ini saja. Apa namanya? Cara manual ya, pakai host CMD, run administrator, bukan CMD, Notepad ya. Notepad. Notepad, kita jalankan dia. Run as administrator. Kemudian kita edit seperti dulu ya. Edit apa namanya? Edit file host ya di sini ya. Nah, sebentar. Di Windows sistem 32 ya. Padnya nggak lupa-lupa ya. Kemudian apa? Masih ada ingat? Drivers, etc, host ya. Nah, kita buat saja di sini manual. Kita sebutkan 192.168.1.9 adalah mail.techcom ya. Kemudian kita simpan. Save ya. Nah, kemudian kita coba ping mail.techcom.com. Ya, nah sudah reply. Kemudian kita kembali ke sini mail.techcom.com. Nah, dia dapatnya ini ya. Sebentar. Kenapa dia dapatnya ini? Tadi di DNS-nya di web servernya kita cek kembali cd/etc Apache 2 ya. Kita lihat cd site available pi sudo var www.html webmail ya. Kita sudah arahkan padahal ya. Oh, server name-nya belum kita sebutkan di sini ya. Server name-nya. Server name. Server name-nya adalah mail.techcom.com. Oke, seperti itu. Kita simpan kembali, escape, tik 2 key. Kemudian kan saya sebenarnya tadi sudah ya. Nah, kita tinggal reload saja. Sudo systemctl. Sudo systemctl. Oke. Restart Apache 2. Apache 2. Oke ya, kita reload sebentar. Nah, kemudian kita akses kembali. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman Square Mail ya, ke halaman email. Nah, di sini tadi ada namanya di sini PT Telkom yang tadi kita edit ya, PT Techcom ya. Nah, kita coba masuk login ya, apakah bisa login IMAP di sini.
belum tentu bisa berhasil langsung ya. Oke, bisa di sini. Nah, jadi kita lihat di sini sudah berhasil ya membuka inbox tadi ya. Hello Cynthia. Nah, ini jadi bisa berhasil terbuka. Nah, kemudian kita bisa coba compose email ya. Atau kita buka tadi hello ini ya. Nah, kemudian saya bisa apa ini? Reply ya. Nah, kita coba reply. Emailnya berhasil ya. Kita kirim, nah, kita send ya. Nah, tadi kita sudah send ya. Nah, kita lihat di send-nya di sini sudah ada ya. Nah, tadi ini di halamannya Arif ya. Nah, berarti kita coba login sekarang. Saya buka new private di sini. Kita buka mail.com login Cynthia ya. Oke. Ini tadi Cynthia nulisnya seperti ini, mungkin keliru nulis ya. Kemudian passwordnya. Oke. Nah, jadi email dari Arif di sini sudah keterima ya. Apakah emailnya berhasil ya? Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini rekan-rekan semua bagaimana? Apakah bisa tadi ada yang coba mengikuti? Apakah bisa mengikuti atau tertinggal ya? Silakan. Oke ya, jadi kurang lebih mohon maaf kamera saya ternyata bisa tutup ini ya.